Bab 1555. King Sui. Karena orang ini sedang menghadap Wang Lin dapat melihat ekspresinya. Itu dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Seolah-olah dia sangat senang bisa menyerap kekuatan kura-kura hitam ini, tetapi ketika dia paling bersemangat, sesuatu yang mengerikan terjadi, menyebabkan kematiannya. Hal ini menghasilkan ekspresi senang dan terkejut. Wang Lin belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi dia merasa sepertinya dia adalah kaisar ilahi kura-kura hitam yang mengkhianati 4 sekte ilahi dan bergabung dengan aliansi. 4 sekte ilahi dan kaisar ilahi burung vermilion yang lama sangat bingung mengapa kaisar ilahi kura-kura hitam mengkhianati klan mereka dan rela menjadi anjing aliansi. Ketika Wang Lin melihat kura-kura hitam dan pria parubaya, dia menebaknya. Binatang batu kura-kura hitam raksasa ini mirip dengan naga raksasa yang dilihatnya di dalam makam kuno. Aura yang mereka keluarkan sangat mengejutkan. Meski aura ini sudah mati, kekuatannya saat masih hidup mengejutkan Wang Lin. Dia menarik pandangannya dan melangkah maju. Dalam sekejap, dia melesat menuju puncak tertinggi. Kabut darah yang dimuntahkan oleh 100.000 petani bergegas menuju Wang Lin dari belakang. Namun, Wang Lin mengabaikan semua ini dan tiba di puncak gunung tertinggi dalam sekejap. Saat dia mendekat, suara gemuruh datang dari atas. Raungan ini menyebabkan segala sesuatu di dekatnya bergetar dan pakaian Wang Lin berkibar. Bahkan awan 7 warna pun terlepas karena raungan ini dan terdorong mundur sedikit. Hal ini menyebabkan puncak gunung terkena tatapan Wang Lin. Dengan satu tatapan, kegilaan muncul di mata Wang Lin. Dia melihat King Sui. Di puncak gunung, seorang pria kurus dengan ekspresi garang dipaku ke gunung dengan 9 duri. 9 duri ini memancarkan cahaya 7 warna, tapi itu bukanlah paku 7 warna. Pria dengan ekspresi galak ini adalah King Sui. Meski begitu, penampilannya telah banyak berubah. Dia telah kehilangan keanggunan yang dia miliki sebelumnya dan rambutnya berantakan sementara matanya merah karena kegilaan dan niat membunuh. Tetapi Wang Lin masih mengenalinya sebagai kakak senior King Sui. Raungan sepertinya keluar tanpa henti dari mulut King Sui. Dia sepertinya berusaha meruntuhkan 9 duri di tubuhnya, tapi dia tidak bisa, jadi dia hanya bisa mengaum dengan keras. Bunuh, 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 bunuh. Bunuh kalian semua, bunuh semuanya. Membunuh. Suara terdistorsi dan serak keluar dari mulut King Sui. Ada benda lain di hadapannya. Itu adalah jari telunjuk 7 warna sepanjang 100 kaki yang sepertinya muncul entah dari mana. Jaraknya 3 inci dari dahi King Sui, menunjuk ke arahnya. Tampaknya sudah ada sejak lama. Benang merah sepertinya keluar dari sela-sela alis King Sui dan diserap oleh jari. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia samar-samar merasa bahwa 100.000 gunung ini tidak sederhana. Formasi ini memainkan peran khusus, dan King Sui adalah langit bagi formasi ini. Kura-kura hitam yang membatu, 100.000 formasi gunung, 100.000 pembudidaya mati dengan darah mereka terkondensasi menjadi kebencian dan diubah menjadi niat membunuh. Formasi apa ini? Wang Lin diam-diam merenung saat dia mendekat. Dalam sekejap, dia memasuki celah antara awan 7 warna dan berjarak kurang dari 1000 kaki dari King Sui. Namun, saat dia mendekat, King Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya dan hanya mata merahnya yang terlihat. Dia menatap Wang Lin dan meraung seperti orang gila. Bunuh,
Bunuh, bunuh. Aku akan membunuh segalanya, membunuh kalian semua, membunuh sampai tidak ada lagi yang tersisa, membunuh semua makhluk hidup. Raungan ini mengandung niat membunuh yang mengejutkan. Wang Lin berada dalam jarak 1000 kaki, jadi dia menerima pukulan terberat dari pasukan tersebut. Niat membunuh ini cukup kuat untuk menghancurkan hati Dao seseorang, itu seperti ji realem, yang dapat menembus pikiranmu dan membunuhmu karena ketakutan. Mata Wang Lin menunjukkan kesedihan. Dia samar-samar menebak beberapa hal, tapi masih ada hal yang tidak dia mengerti. Pada saat ini dia bergerak maju meskipun ada niat membunuh dari King Sui. 1000 kaki, 800 kaki, 600 kaki, hingga 300 kaki. Ketika Wang Lin berada dalam jarak 300 kaki dari King Sui menatap Wang Lin, dan tubuhnya meronta. Murid King Sui tiba-tiba menyusut dan sambaran petir merah keluar. Petir merah ini adalah ji realem miliknya. Saat dia meraung, kilat merah melesat ke arah Wang Lin. Jaraknya terlalu dekat, jadi pencahayaannya langsung padam. Niat membunuh yang sangat kuat muncul dari petir bersama dengan kekuatan esensi. Inilah esensi pembantaian. Gemuruh menggelegar bergema. Saat petir mendekat, Wang Lin membentuk segel dan melambaikan tangannya. Petir merah menyentuh tangannya dan roboh. Wang Lin merasakan tangannya mati rasa, dan kekuatan ji realem memasuki tubuhnya. Dia bisa merasakannya mencoba menghancurkan pikirannya, tapi dia dengan cepat menekannya. Saat dia hendak mendekat, King Sui membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan paling kuat sejak Wang Lin memasuki tempat ini. Saat raungan ini bergemuruh, esensi pembantaian di dalamnya mencapai tingkat yang mengerikan. Saat dia meraung, bayangan darah muncul di hadapan King Sui. Ini adalah kepala raksasa, dan ia berlari ke arah Wang Lin saat ia membuka mulutnya. Bahkan ekspresi Wang Lin berubah saat menghadapi aura pembantaian ini. Aura ini sangat kuat, cukup untuk mengguncang tubuhnya dan membuatnya merasakan krisis. Api emas dari mata kirinya dan guntur emas dari mata kanannya terbang bersamaan dan bertabrakan dengan bayangan darah. Terdengar suara gemuruh dan darah mengalir dari sudut mulutnya, memaksa mereka mundur. Namun, dia masih menatap King Sui, dan kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Kakak senior King Sui, saya Wang Lin, saya adik laki-laki Anda Wang Lin. Wang Lin menggigit bibir bawahnya dan meraung ke arah King Sui yang gila. Bayangan darah menghilang di bawah api emas dan guntur. Dampaknya meniup rambut King Sui ke belakang, memperlihatkan mata dan wajahnya. Hal ini memungkinkan Wang Lin melihat pembuluh darah bengkak di wajah King Sui, dan sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalam. Saat kata-kata Wang Lin bergema, mata King Sui menyipit dan menunjukkan ekspresi menyakitkan. Rasa sakit ini mengandung kesedihan dan rasa putus asa setelah mengetahui suatu rahasia. Jiwaku dirantai pada tubuh kura-kura hitam. Wang Lin, bunuh, aku, bunuh, bunuh, bunuh. Aku akan membunuh semua makhluk hidup. Saat dia sadar, kura-kura hitam yang membatu bergetar dan gas abu-abu muncul. Itu langsung menuju puncak-puncak tertinggi dan bergegas ke tubuh King Sui. Setelah gas abu-abu memasuki tubuhnya, momen kesedihan singkat di King Sui digantikan oleh niat membunuh. Bahkan pidatonya yang sebelumnya penuh kesulitan menjadi deru kegilaan. Kepalanya gemetar, ekspresinya dipenuhi rasa sakit, dan matanya menjadi semakin merah. Ketika dampaknya meniup rambut King Sui,
Wang Lin dengan jelas melihat ada duri lain yang berjarak 3 inci dari area antara alis King Sui. Duri ke-10. Duri ini tersembunyi di dalam rambut dan sangat sulit ditemukan. 10 duri. Ini bukan 9 tapi 10. Saya mengerti. Wang Lin dengan cepat mundur. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melihat ke 100.000 gunung di bawahnya. Matanya bersinar. 100.000 gunung berubah menjadi 10 duri untuk menyegel tubuh King Sui. Para pembudidaya di 100.000 gunung menggunakan darah mereka untuk memberi makan kura-kura hitam dan niat membunuh mereka untuk Nyi King Sui. Kura-kura hitam ini tidak mati tapi tubuh aslinya. Mereka menggunakan tubuh kura-kura hitam untuk menjebak jiwa King Sui. Tujuan dari semua ini adalah untuk menciptakan esensi pembantaian, atau mungkin benar jika dikatakan kakak senior King Sui adalah Tungku untuk Men. Ciptakan esensi pembantaian. Saya mengerti, Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam mengkhianati 4 sekte ilahi karena aliansi budidaya berhasil menemukan tubuh kura-kura hitam ini di suatu tempat. Kura-kura hitam ini kemungkinan adalah salah satu dari 4 jenderal besar di bawah Kaisar Surgawi kuno. Itu berisi aura klan kura-kura hitam, dan sebagai keturunannya, Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam harus mengkhianati 4 sekte ilahi. Hanya godaan seperti ini yang cukup baginya untuk menjadi pengkhianat. Saudara senior King Sui datang ke sini untuk mencari alasan kegilaannya. Dia pasti menemukan sesuatu yang membuatnya menjadi gila lagi. Jari 7 warna itu adalah akar dari semua ini. Gas merah yang diserapnya adalah esensi pembantaian. Wang Lin mundur dan pikirannya bergetar. Dia samar-samar memahami kebenarannya. Saat dia mundur, kabut darah dari 100.000 petani mengembun di hadapan King Sui. Gambar berdarah mulai muncul di dalam kabut merah. Di dalam gambar tersebut, sebuah negara kecil yang fana digulingkan dan seorang pangeran remaja melarikan diri dengan kesedihan. Namun, ada cahaya 7 warna di langit, dengan bayangan 7 warna yang samar-samar. Gambar itu muncul, lalu remaja itu memasuki sebuah sekte dan dipermalukan. Dia berdiri di puncak ketika tubuh lemahnya menjerit. Dia membenci langit, bumi, dan semua kehidupan. Ji Realem telah lahir. Cahaya 7 warna masih ada di langit dan sosok 7 warna itu sepertinya sedang menatap pemuda di bawah. Pikiran Wang Lin terguncang. Ketika dia melihat apa yang terjadi di dalam kabut darah, dia tidak kalah ngeri dibandingkan ketika dia mengetahui tentang 7 juta dunia klan Guntur tersebar. Dia punya spekulasi yang mengerikan. Meningkatkan Dao. Bab 1556, Tatapan Aneh. Gambarnya berubah sekali lagi. Remaja itu tumbuh dewasa dan kembali ke negaranya yang hancur. Bulan merah tergantung di langit selama 7 hari dan darah mengalir, cahaya 7 warna masih ada. Di gambar lain, sungai darah mengalir karena banyak petani yang datang dari jauh dibantai. Kemudian pemuda yang sedih itu pergi. Pikiran Wang Lin bergetar saat dia melihat gambar-gambar itu. Dia melihat masa lalu King Sui, dia melihat King Sui memasuki alam surgawi, dan dia melihat wajah King Sui dipenuhi dengan kebahagiaan bukannya niat membunuh. Di sampingnya ada seorang wanita. Wanita itu bukanlah kecantikan mutlak, tapi dia memancarkan rasa kelembutan. Dia memandang King Sui dan menunjukkan senyuman manis. Di depan mereka berdua ada seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah Bai Fan. Dia memiliki tatapan yang ramah ketika dia melihat keduanya, sepertinya mengatakan sesuatu. Namun, dalam gambar ini,
cahaya 7 warna masih samar-samar terlihat di langit. Tatapan acuh tak acuh dari cahaya 7 warna menatap King Sui. Tatapan ini muncul berkali-kali, dan semakin banyak Wang Lin melihatnya, semakin aneh perasaannya. Seolah-olah seseorang sedang melihat ke cermin pada diri yang lain. Kabut darah melonjak dan bayangannya berubah. Gambaran baru ini merupakan perubahan mengejutkan yang menyebabkan mata Wang Lin menyipit dan dipenuhi kesedihan. Dalam gambar, King Sui sedang duduk di puncak gunung. Sosok 7 warna di langit tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke bawah. Dengan titik ini, King Sui tiba-tiba bergetar dan sorot matanya digantikan dengan haus darah dan niat membunuh. Dia mengeluarkan raungan mengejutkan yang bergema di seluruh alam surgawi. Di kejauhan, Bai Fan juga menatap langit dengan ekspresi tidak percaya. Dia samar-samar merasakan sesuatu. King Sui menjadi gila. Pembantaian yang telah lama terkubur di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dan turun ke alam surgawi guntur. Wang Lin melihat banyak makhluk surgawi mati karena King Sui. Dia seperti iblis haus darah yang menjadi semakin gila saat dia membunuh. Kemudian wanita itu muncul di hadapan King Sui. Matanya dipenuhi kesedihan namun tetap lembut. Dia mati bagi King Sui, tapi dia menyembunyikan rasa sakitnya dan memandang King Sui dengan lembut. Dia kemudian mengangkat tangannya yang seperti batu giok untuk mencoba menyentuh wajah kekasihnya tetapi tidak berdaya dan tangannya terjatuh. Dia sepertinya mengatakan sesuatu. Apa yang dia katakan dan darah panasnya yang mengalir menyebabkan King Sui menjadi sadar. Dia mengeluarkan raungan kesedihan yang menggemparkan yang hanya bisa dihasilkan setelah kamu mencapai batas keputusasaanmu. Saat deru kesedihan bergema, gambar itu runtuh. Kabut darah melonjak dan semuanya terulang dari gambar pertama. Ini berlanjut. Tampaknya ada kekuatan yang akan menggunakan metode kejam ini untuk memaksa King Sui mengingat ingatan ini sehingga dia selalu bisa terjebak dalam pembantaian, kegilaan, dan kesedihannya, menjebaknya dalam siklusnya selamanya. Metode ini menstimulasi King Sui sehingga esensi pembantaian di dalam dirinya akan tumbuh semakin kuat. Wang Lin merasakan empati. Dia samar-samar mengetahui cerita King Sui sebelumnya, tetapi sekarang dia melihatnya sendiri, dia merasa lebih sedih. Dia merasakan kesedihan atas kehidupan King Sui dan berduka atas apa yang harus dihadapi King Sui. Saudara senior King Sui, aku, Wang Lin, akan memberikan segalanya untuk menyelamatkanmu. Wang Lin berbalik dan tidak lagi melihat gambar di dalam kabut darah. Dia menyerang kura-kura hitam yang menjebak King Sui. Kura-kura hitam ini sangat besar, sebesar alam 7 warna. Meski sudah berubah menjadi batu, aura yang dikeluarkannya sangat kuat. Wang Lin jelas bisa merasakan aura yang datang darinya. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa kura-kura hitam ini tidak mati melainkan sedang tidur. Untuk menyelamatkan King Sui, aku harus membebaskan jiwanya. Dengan pemahaman Wang Lin tentang pembatasan, dia telah melihat bahwa kura-kura hitam ini adalah kunci untuk menghancurkan formasi ini. Jika penindasan dari kura-kura hitam pada jiwa King Sui tidak dipatahkan, mustahil untuk menghilangkan 10 duri dari tubuh King Sui. Wang Lin yakin akan hal ini. Wang Lin menyerang ke bawah dan tangan kanannya mengepal. Kekuatan dewa kuno berkumpul di tinjunya, membentuk pukulan hantu yang ditembakkan ke arah kura-kura hitam. Saat pukulan itu muncul, hembusan angin kencang muncul dan mendarat di kura-kura hitam. Kura-kura hitam gemetar, tapi tidak ada kerusakan. Kekuatan rebound yang kuat mendarat di Wang Lin,
memaksanya mundur beberapa ratus kaki. Hancurkan aku. Mata Wang Lin memerah dan dia meraung sekali lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan melemparkan 10 pukulan lagi. Setiap pukulan berisi kekuatan penuh tubuh Dewa Kuno Bintang 7 miliknya. Pukulan ini berubah menjadi badai dan menghantam kura-kura hitam. Gemuruh menggelegar bergema dan batu kura-kura hitam bergetar, tetapi punggungnya sangat keras. Tidak ada tanda-tanda patah setelah 10 pukulan, tetapi pada saat yang sama, kekuatan rebound yang kuat melesat ke arah Wang Lin. Suara retakan datang dari lengan kanan Wang Lin dan dia terjatuh sejauh 1000 kaki. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya, tapi ekspresinya menjadi lebih ganas. Tepat pada saat ini, ketika gemuruh-gemuruh bergema di seluruh alam 7 warna, desisan teredam datang dari tubuh kura-kura hitam. Tidak dapat didengar oleh telinga, hanya dapat dirasakan oleh pikiran. Ketika desisan muncul, 100.000 pembudidaya di 100.000 gunung mulai mengaum. Tubuh mereka seolah mendapatkan kembali kebebasannya dan semua duri yang menempel di tubuh mereka tercabut. Darah menyembur kemana-mana dan luka di tubuh mereka langsung sembuh. Dari luar, selain pakaian mereka yang robek, tidak ada tanda-tanda luka. 100.000 petani dipenuhi kegilaan saat mereka meraung ke langit. Mereka kemudian menyerang Wang Lin dari segala arah. Mantra yang mereka keluarkan menyelimuti seluruh alam 7 warna. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan api emas keluar dari mata kirinya. Meskipun apinya sekarang berwarna emas, tetap saja api etiril. Itu melesat ke arah para penggarap yang datang. Namun, tidak ada api etiril yang lahir dari 100.000 penggarap ini. Ini hanya berarti satu hal, 100.000 petani ini tidak hidup dan sudah lama meninggal. Meskipun mereka tampak hidup, mereka sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan misterius. Meskipun tidak ada api etiril yang muncul, api surgawi Wang Lin jauh lebih kuat daripada saat pertempuran pertama melawan alam luar di lautan awan. Api menyebar dan guntur emas menyambar ke segala arah. Namun, pada saat ini, 100.000 pembudidaya meledak sendiri di hadapan api emas dan guntur. Daging dan darahnya mengembun menjadi pedang raksasa. Bila ini terbuat dari daging dan darah, itu dibentuk oleh daging dan darah 100.000 petani. Saat diangkat ke langit, ia menghasilkan bayangan raksasa. Dari kejauhan, ada banyak sekali wajah bengkok dan lengan serta kaki yang terpotong-potong di badan pedangnya. Bilahnya dengan cepat menebas Wang Lin saat 100.000 petani melolong sedih. Perasaan krisis memenuhi pikiran Wang Lin. Pada saat ini, dia masih bisa mundur dan meninggalkan alam 7 warna, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada King Sui. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia tidak bisa melakukannya. Rasa bangga yang gila muncul di mata Wang Lin. Tangan kanannya mengenai dahinya dan 7 bintang dewa emas kuno mulai berputar dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi dewa kuno setinggi 10.000 kaki. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia jelas merasakan raungan sedih yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh memasuki tubuhnya dari pedangnya. Kekuatan yang kuat juga datang dari pedangnya dan mengguncang tubuhnya. Ini adalah kekuatan visi. K100.000 kultivator yang telah ditingkatkan beberapa kali lipat oleh suatu mantra misterius. Itu cukup untuk melukai Dewa Kuno Bintang 7. Namun, tubuh Wang Lin tidak mundur selangkah pun saat dia menyimpan kekuatan ini di dalam tubuhnya.
Dia meraung dan melambaikan tangan kanannya untuk mendorong kembali pedang daging dan darah itu sekali lagi. Kekuatannya masih belum cukup, sekali lagi. Suara Wang Lin bergema. Bilah daging dan darah yang dipantulkan kembali turun sekali lagi. Gemuruh yang menggelegar terus bergema dan bilah daging dan darah secara tak terduga ditebang 100 kali berturut-turut. 100 potongan daging ini berubah menjadi satu bilah yang ingin memotong Wang Lin menjadi dua. Pada saat ini, Wang Lin melepaskan semua kekuatan penolakan dan membiarkan tubuhnya meletus 10 kali lipat kekuatannya saat ini. Perpaduan singkat antara dewa kuno dan surgawi ini memberi Wang Lin kekuatan untuk membunuh budidaya Spirit Void tahap pertengahan. Beginilah cara dia membunuh guru terhormat Tian Zhao. Gemuruh menggelegar bergema, tubuh Wang Lin bergetar dan dia menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya. Dia menabrak kura-kura hitam, meminjam kekuatan hantaman dari pedang daging dan darah. Wang Lin sangat cepat sehingga dia turun ke kura-kura hitam dalam sekejap. Pada saat ini, Wang Lin berbalik dan kedua tangannya membentuk kepalan yang menabrak batu kura-kura hitam. Istirahatkan untukku. Seluruh alam 7 warna bergetar. Dunia sepertinya akan runtuh. Ketika tinju Wang Lin menghantam batu punggung kura-kura hitam, suara retakan bergema. Bab 1557, Menarik Duri. 5 retakan halus muncul di punggung batu kura-kura hitam ketika pukulan Wang Lin mendarat. Saat suara retakan bergema, retakan itu menyebar dan banyak cabang muncul. Namun, pada saat ini, gas abu-abu yang dipenuhi aura kematian keluar dari celah dan bergegas menuju Wang Lin. Gas abu-abu ditolak dengan kekuatan yang kuat dan menyembur keluar seperti badai menuju Wang Lin. Namun, Wang Lin telah berjaga-jaga selama ini, jadi saat tembakan itu terjadi, dia mundur. Pada saat ini, untaian gas abu-abu terbelah dan terbang menuju kaisar ilahi kura-kura hitam di atas kepalanya. Gas abu-abu itu terbang sangat cepat dan memasuki tubuh kaisar ilahi kura-kura hitam, menyebabkan dia gemetar seolah-olah dia akan bangkit kembali. Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari kaisar ilahi kura-kura hitam dan raungan samar datang dari tubuhnya. Jika itu adalah kultivator lain, mereka akan terkejut dengan hal ini dan akan kesulitan menangani situasi tersebut. Namun, Wang Lin menghabiskan hidupnya di tengah pembantaian dan memiliki pikiran setan. Sejak pertama kali dia melihat kaisar ilahi kura-kura hitam, dia sudah bersiap. Melihat kaisar ilahi kura-kura hitam akan bangkit kembali, dia tidak ragu-ragu melambaikan tangan kanannya dan mundur. Saat dia melakukan ini, cahaya darah yang mengerikan menyala. Pedang darah muncul dan terbang menuju kaisar ilahi kura-kura hitam dengan kecepatan memecahkan kehampaan. Dalam sekejap, benda itu terbang di lehernya. Tidak ada darah saat kepalanya dipenggal oleh pedang darah. Itu juga menembus duri yang menembus kepala. Gas abu-abu yang memasuki tubuh kaisar ilahi kura-kura hitam mengalir keluar dari lehernya setelah kepalanya dipenggal. Raungan samar menjadi raungan sedih, dan saat gas abu-abu keluar, ia menjadi lemah. Tubuh kaisar ilahi kura-kura hitam layu dan sejumlah besar gas abu-abu bocor dan akhirnya roboh. Wang Lin dengan tegas menghilangkan ancaman. Saat Wang Lin mundur, bilah daging dan darah turun sekali lagi. Raungan pedang itu sepertinya ingin melahapnya. Saat jatuh, Wang Lin berbalik, memperlihatkan kegilaan di matanya bersama dengan sedikit kebijaksanaan. Tangan kanannya mengepal dan meninju ke arah pedang raksasa itu.
Ada ledakan menggelegar dan Wang Lin mundur beberapa puluh kaki. Bilah raksasa itu bergetar dan jeritan datang dari dalamnya saat ribuan jiwa roboh. Ukuran bilahnya sedikit berubah. Wang Lin menyerang segera setelah didorong kembali. Dia mengayunkan tangan kanannya untuk bertabrakan dengan pedang daging dan darah. Gemuruh menggelegar bergema saat pemboman berlanjut dan bilahnya menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, Wang Lin meraung dan menghancurkan pedangnya dengan satu pukulan. Bilahnya hancur berkeping-keping dan seluruh daging dan darahnya berubah menjadi abu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Meski terlihat sederhana, setiap pukulan mengandung kekuatan penuh Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan penolakan dalam diri Wang Lin sangat mengerikan. Dia merasakan sakit yang luar biasa dan darah mengalir keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya. Namun, dia mengabaikan semua itu. Setelah menghancurkan pedang daging dan darah, Wang Lin berbalik dengan tekad. Dia terbang tinggi ke udara sebelum turun dengan cepat. Meminjam jarak untuk menambah kecepatan, Wang Lin menabrak bagian belakang batu kura-kura hitam seperti meteor. Merusak, merusak, merusak. Raungan Wang Lin bergema dan turunnya sangat cepat, menyebabkan suara melolong. Dalam sekejap, kedua tinjunya mendarat di punggung kura-kura hitam. Tubuh kura-kura batu raksasa itu bergetar dan punggungnya seperti terkoyak. Rekahan dalam jumlah besar muncul dan beberapa bagian langsung roboh. Mata Wang Lin memerah dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah menghancurkan kura-kura hitam sehingga tidak bisa lagi menekan jiwa King Sui. Setelah satu pukulan tidak berhasil, dia melancarkan pukulan lainnya. Pukulan demi pukulan, Wang Lin jatuh seperti orang gila dengan tangannya. Setiap serangan menyebabkan kura-kura hitam bergetar lebih hebat dan retakannya menjadi lebih besar. Saat tinju Wang Lin jatuh, mereka memancarkan cahaya kemasan. Api dan guntur menyatu ke dalam tinjunya, meningkatkan kekuatan penghancurnya. Dalam sekejap, Wang Lin melemparkan lebih dari 100 pukulan. Kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya saat kekuatan penolakan di dalam tubuhnya meletus dengan kekuatan penuh. Rasa sakit yang luar biasa diubah menjadi rasa kegilaan oleh Wang Lin, tekad untuk menyelamatkan King Sui. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang bisa membuat Wang Lin melangkah sejauh ini, dan King Sui adalah salah satunya. Saat ratusan pukulan jatuh, lebih dari separuh punggung kura-kura hitam roboh tetapi belum patah sepenuhnya. Pembuluh darah di wajah Wang Lin membengkak dan dia terbang 10.000 kaki ke langit. Dia lalu menunjuk ke langit. Cetak semangat perang. Langit menjadi gelap dan pohon palem emas raksasa muncul. Riak-riak dari telapak tangan menutupi langit. Saat tangan kanan Wang Lin menekan, jejak telapak tangan menembus dirinya dan turun ke punggung kura-kura hitam. Wang Lin turun dengan telapak tangan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan seolah-olah dia adalah makhluk surgawi. Dia meraung saat dia menghantam ke bawah. Gemuruh menggelegar bergema ketika War Spirit Prince mendarat di punggung kura-kura hitam. Kura-kura hitam bergetar dan bekas telapak tangan muncul di cangkangnya. Semua ujungnya hancur. Tangan kanan Wang Lin menekan punggung kura-kura hitam mengikuti cetakan roh perang. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dan semua sisik pada kura-kura hitam hancur ke segala arah. Kura-kura hitam roboh. Jiwa yang dipenuhi kesedihan terbang keluar dari kura-kura hitam menuju King Sui. Saat ia runtuh, 100.000 duri di punggungnya, termasuk yang digunakan King Sui, semuanya runtuh. Yang King Sui kenakan melayang di tempatnya,
tetapi yang tersisa semuanya melesat ke arah Wang Lin. Hampir 100.000 duri tidak lagi tampak seperti gunung melainkan duri sungguhan. Mereka terlalu cepat dan tidak memberi Wang Lin waktu untuk menghindar. Dalam sekejap, mereka menusuk tubuh Wang Lin. Rasa sakit yang luar biasa melanda Wang Lin. Dalam sekejap, dada Wang Lin ditembus duri, dan segera menyusul. Wang Lin segera terbungkus oleh 100.000 duri dan tidak lagi terlihat. Yang bisa dilihat hanyalah bola duri raksasa. Gemuruh perlahan menghilang dan alam 7 warna perlahan menjadi tenang. 100.000 gunung telah lenyap dan hanya gunung King Sui yang tersisa. Itu diselimuti oleh awan 7 warna dan tidak ada suara yang keluar darinya. Di luar gunung, ada bola batu raksasa yang ditutupi duri. Kura-kura hitam tergeletak di tanah dengan punggung patah, namun kepalanya masih melihat ke kejauhan. Ada gas abu-abu samar yang keluar dari punggung yang patah. Namun, jauh di dalam punggungnya, ada pecahan kristal abu-abu yang mengeluarkan kilatan samar. Tampaknya seluruh alam 7 warna telah tenang. Namun 15 menit kemudian, serangkaian suara letupan datang dari bola duri. Seolah-olah seseorang sedang mencoba untuk keluar dari bola duri ini dengan tinjunya. Suara letupan menjadi lebih intens dan memecah keheningan alam 7 warna. Sesaat kemudian, sebagian dari bola duri itu runtuh dan kepalan tangan emas muncul. Tinju ini gemetar dan berlumuran darah. Ada banyak duri patah yang menembus jauh ke dalam tangan. Raungan keluar dari dalam bola dan menyebar ke seluruh area. Saat raungan bergema, tinju lain muncul melalui celah tersebut, dan tinju ini juga berlumuran darah. Kedua tangan mencengkeram sisi tubuh dan tanpa ampun merobek bola duri. Suara retakan bergema dan kemudian retakan muncul di bola duri. Sosok yang bahkan rambutnya diwarnai merah darah terungkap. Duri yang tak terhitung jumlahnya mencuat dari setiap bagian sosok ini, bahkan matanya ditusuk duri yang tak terhitung jumlahnya. Nafas kasar dari sosok tersebut mengakibatkan sejumlah besar gas putih menyembur keluar. Dia sepertinya sedang beristirahat untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah 10 napas, tangan kanannya perlahan meraih duri di matanya dan mencabutnya. Air mata darah mengalir. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Tangannya meraih bola duri dan merobeknya sekali lagi. Kali ini, dia merobek bola duri itu menjadi 2. Ada duri yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke sosok di dalamnya, dan ketika bola ditarik menjadi 2, beberapa duri tercabut. Darah menyembur kemana-mana, namun, semakin banyak duri yang patah dan tertinggal di dalam tubuh Wang Lin. Saudara senior King Sui, aku akan menyelamatkanmu. Sebuah suara samar keluar dari mulut Wang Lin setelah raungannya menghilang. Dia melangkah keluar dari bola duri, tapi rasa sakit di tubuhnya hampir tak tertahankan. Ada puluhan ribu duri yang menembus tubuhnya. Setiap langkah menyebabkan darah mengalir dari duri. Tubuh Wang Lin perlahan menyusut dari ukuran 10.000 kaki. Selama proses ini, banyak duri yang roboh, namun sebagian dari setiap duri yang robek tetap berada di dalam tubuhnya seolah-olah itu adalah bagian dari dagingnya dan tidak dapat dikeluarkan. Kakak senior, aku datang. Wang Lin berjalan ke awan 7 warna dengan penglihatannya kabur. Namun, dia masih melihat King Sui yang gemetar, yang rambutnya menutupi wajahnya. Saat darah terus mengalir, Wang Lin perlahan tiba di hadapan King Sui.
Dia berhenti 7 inci dari King Sui dan tangan kanannya mengulurkan tangan pada robekan pertama di dada King Sui. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menarik duri itu. Bab 1558, Sosok 7 Warna. Tubuh King Sui bergetar hebat. Duri di dadanya dicabut beberapa inci oleh Wang Lin. Kekuatan isap datang dari lukanya, memegangi duri, dan Wang Lin merasakan kekuatan isap itu. Saat Wang Lin menarik duri itu, aura aneh keluar dari duri itu ke dalam hati Wang Lin. Detak jantung Wang Lin meningkat dan suara detak jantungnya melonjak seperti orang gila. Detak jantungnya menjadi lebih cepat dan segera menjadi rasa sakit yang melanda seluruh tubuhnya. Tepat pada saat ini, suara hantu datang dari belakang Wang Lin. Duri pertama menyegel hatinya. Wang Lin berhenti sejenak. Dia tidak menyadari ada orang di sini sebelumnya, jadi ketika dia mendengar suara ini, pupil matanya menyusut dan dia perlahan berbalik. Gunung tempat King Sui berada melayang di udara dan terpisah dari jari 7 warna. Ketika jiwa King Sui kembali kepadanya, jari 7 warna di depannya telah menghilang dari alam 7 warna ini. Namun, ketika Wang Lin melihat ke belakang, jari 7 warna yang menghilang telah muncul kembali. Cahaya dari jari 7 warna itu sangat lemah. Bagi Wang Lin sepertinya jari 7 warna itu runtuh tetapi bukannya menghilang, jari itu malah berubah menjadi sosok 7 warna yang samar-samar. Meskipun sosok ini buram, tatapannya jelas saat melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung saat bintang dewa kunonya berputar dengan cepat. Bintang iblis kuno di mata kanannya juga berputar dengan cepat. Tangan kirinya membentuk segel dan tangan kanannya terlepas dari duri. Sosok 7 warna yang buram itu dengan tenang berkata, "Jangan gugup, kamu bisa terus menyelamatkannya. Aku tidak akan menghentikanmu." Wang Lin tidak santai sama sekali. Dia segera mengenali bahwa sosok 7 warna ini sama dengan yang dia lihat pada gambar di dalam kabut darah. Wang Lin mengerti banyak tentang 7 warna. Dia memiliki patung 7 warna, melihat Daois 7 warna memurnikan roh Dao, dan dia juga melihat Daois 7 warna yang sama dalam ilusi di dalam makam kuno. Melihat sosok 7 warna yang buram, Wang Lin tidak dapat memastikan apakah orang inilah yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Namun aura yang dipancarkan sosok ini sangat tenang. Warisan kuno, benda langit abadi, 5 esensi, Anda memiliki banyak rahasia di dalam diri Anda. Suara pelan masih terdengar dari sosok 7 warna. Siapa Anda, Yang Mulia? Pikiran Wang Lin bergetar, tapi ekspresinya tidak berubah. Jika orang ini benar-benar seperti yang dia kira, maka tidak mengherankan jika dia mengetahui rahasianya. Salah satu rahasiamu dapat dianggap sebagai kekayaan besar oleh orang lain, namun, bagiku, rahasia itu tidak berguna untuk saat ini. Sosok 7 warna yang kabur itu menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk King Sui sambil menatap Wang Lin dan berkata, "Kamu dapat melanjutkan. Ini adalah kesempatan yang kuberikan padamu. Jika Anda bisa menyelamatkannya, Anda bisa membawanya pergi. Jika tidak bisa, pergilah, ini satu-satunya kesempatanmu." Tangan kanan Wang Lin berhenti membentuk segel dan dia tidak berbalik sebelum meraih duri di dada King Sui. Saat dia meraihnya, aura hati King Sui mengelilinginya sekali lagi. Saat aura ini menyebar ke sekitar Wang Lin, dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya, tapi dia menekannya. Dia perlahan mencabut duri itu. Semakin dia menarik, semakin banyak rasa sakit yang dirasakan Wang Lin di hatinya.
seolah ada tangan yang mencoba menghancurkan hatinya. Untungnya, dia memiliki tubuh dewa kuno, yang memiliki kekuatan pemulihan yang menakjubkan. Saat rasa sakit yang hebat melanda dirinya, dia dengan cepat pulih. Sosok 7 warna buram itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Tubuh warisan kuno benar-benar bagus." Saat itu, Ye Mo menyebarkan 3.000 tetes darah untuk mempertahankan warisannya, dan itu tidak sia-sia. Ketika rasa sakit di hati Wang Lin mencapai batasnya, matanya bersinar. Dan tangan kanannya tanpa ampun mencabut duri pertama. King Sui mengatupkan giginya dan tubuhnya gemetar tetapi tidak mengeluarkan suara. Namun, wajahnya yang tersembunyi di balik rambutnya yang berserakan dipelintir kesakitan. Darah menutupi tubuh King Sui, dan saat darah akan meletus, Wang Lin dengan cepat menutup lukanya. Segelnya menyala dan darahnya perlahan menghilang. Wang Lin diam-diam merenung saat kekuatan penolakan di dalam tubuhnya bergemuruh. Interaksi antara kekuatan Dewa Surgawi dan Dewa Kuno menyebabkan suara gemuruh yang tak ada habisnya datang dari tubuhnya. Duri di luar tubuh Wang Lin runtuh karena kekuatan penolakan ini. Hanya duri-duri yang terkubur jauh di dalam tubuhnya yang tersisa, seolah-olah telah berakar. Saat punggung batu kura-kura hitam hancur dan 100.000 duri melesat ke arah Wang Lin, dia menggunakan perisai cahaya dan bayangan serta berkah Dewa Kuno. Semua ini tersembunyi oleh duri dan tidak dapat dilihat oleh orang luar. Namun, meski begitu, dia tetap tidak bisa menghentikan serangan duri tersebut, hanya menundanya sedikit. Saat Wang Lin berdiri di sana untuk mendapatkan kembali napasnya, rasa sakit di hatinya perlahan hilang. Dia melihat sosok 7 warna yang buram sebelum tangannya meraih duri yang tertancap di tenggorokan King Sui. Duri kedua ini menyegel ototnya. Murid Wang Lin sedikit menyusut dan dia berkata, "Saya ingin tahu apa yang dimaksud Yang Mulia dengan 3.000 tetes darah Ye Mo." Sosok 7 warna itu tampak tertawa sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu bisa mencabut 3 duri, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia tentang Yang Kuno." 1. Wang Lin tidak dapat memahami pikiran dari Yang Kuno, sosok 7 warna. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengamati King Sui sejak lahir untuk memaksa King Sui tetap dalam keadaan sedih dan putus asa. Pada akhirnya, dia mengatur formasi ini untuk memanen esensi pembantaian. Namun, dari apa yang Wang Lin lihat dilakukan dan dikatakan oleh sosok 7 warna itu, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Hal ini menyebabkan Wang Lin menebak spekulasi sebelumnya. Ketidakpedulian dalam nada suara sosok 7 warna itu tidak tampak palsu dalam pandangan Wang Lin, dia benar-benar tidak peduli. Untuk apa dia melakukan ini? Sementara Wang Lin merenung, dia meraih duri kedua di tangan King Sui, tenggorokan dan ditarik. Saat dia menarik, Wang Lin merasa semua otot di tubuhnya ditarik tanpa batas. Dia merasakan sakit ini ketika dia menarik busurnya tadi, dan itu adalah sesuatu yang bisa dia tahan. Wang Lin tanpa ampun mencabut duri kedua. King Sui mengatupkan giginya dan mengerang teredam. Keringat menutupi tubuhnya saat dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Wajah Wang Lin pucat pasi saat tangan kanannya meraih duri ketiga di lengan kiri King Sui. Duri ketiga dan duri keempat di lengan kanannya menyegel indera ketuhanannya. Kata sosok 7 warna itu dengan suara tenang. Wang Lin meraung saat dia meraih duri ketiga dan menariknya. Perasaan ilahinya terkena kekuatan yang kuat dari duri ketiga. Rasanya perasaan ilahinya terluka parah setelah menyebar.
Wang Lin batuk seteguk darah dan kemudian mencabut duri ketiga dengan ekspresi galak. Dia tidak ragu-ragu meraih duri keempat di lengan kanan King Sui dan tanpa ampun menariknya. Perasaan ilahi Wang Lin yang terluka sekali lagi terkena kekuatan yang kuat. Pikirannya bergemuruh dan dia batuk darah lagi. Kekuatan penolakan di tubuhnya melonjak, menyebabkan tubuhnya bergetar terus-menerus. Lengan King Sui jatuh dan dia menatap Wang Lin. Sepertinya tatapannya tidak bisa melihat sosok tujuh warna, hanya Wang Lin. Ada kesedihan, kelegaan, dan kegembiraan dalam tatapan itu. Wang Lin menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum pada King Sui. Namun, tak lama kemudian, matanya menyipit. Tatapan King Sui mencerminkan lingkungan sekitar Wang Lin. Wang Lin hanya bisa melihat dirinya sendiri tetapi tidak bisa melihat sosok tujuh warna itu. Ia tidak bisa melihatku, hanya kamu yang bisa melihatku di sini. Anda adalah seorang pengolah jiwa yang sangat menarik, sama seperti penggarap kecil itu, Zan, yang mengejutkan saya. Semua pengecualian dibuat di sini, jika bukan karena saya yakin Anda tidak ada hubungannya dengan saya tidak akan percaya bahwa penciptaan bisa begitu menakjubkan. Sosok tujuh warna itu menghela nafas. Dia bilang aku tidak punya hubungan keluarga dengannya. Apa maksudnya, orang bernama San? Apakah dia berbicara tentang Zan Kongli yang sudah mati atau hantu tua San? Wang Li tidak melihat ke sosok tujuh warna itu. Matanya berbinar dan dia perlahan bertanya, apa maksudmu dengan 3000 tetes darah Moi? Sosok tujuh warna itu tersenyum dan menatap Wang Lin. Dia mulai berbicara dengan sedikit kenangan. Pada awalnya, tidak ada kultivator dari negara kuno, apalagi Yemo kuno, tapi dia tetap datang. Sebelum kematiannya, dia menebarkan 3000 tetes darahnya. 1000 menjadi dewa kuno, 1000 menjadi setan kuno, dan 1000 menjadi setan kuno. Seiring berlalunya waktu, 3000 tetes darah menyatu atau encer. Itulah asal-usul ketiga klan kuno Anda di sini. Pikiran Wang Lin bergetar. Dia tidak bisa mempercayai kata-kata orang ini sepenuhnya, tapi itu sangat mirip dengan apa yang dikatakan jiwa iblis kuno di dalam drum di tanah roh iblis. Setan kuno Bei Luo pernah berkata bahwa yang kuno adalah generasi pertama dari para pembudidaya yang menentang surga. Dia mati melawan Dao Surgawi, dan kemudian para dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno muncul. Tiga klan kuno adalah generasi kedua dari para kultivator yang menentang surga. Meski tidak sama dengan apa yang dikatakan sosok tujuh warna, jika keduanya digabungkan, gambar yang jelas akan muncul. Yemo kuno terpikat ke sini oleh Kaisar Surgawi kuno, atau sosok tujuh warna di sini. Pertempuran itu adalah pertempuran kuno di mana yang kuno bertarung melawan surga yang disebutkan oleh Bei Luo. 3000 tetes darah akhirnya berubah menjadi 3 klan kuno. Tetesan air yang menyatu itu menjadi garis keturunan bangsawan. Seberapa benarkah hal ini? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. 1. Saya secara resmi mengubah tatanan kuno tanda hubung lebih besar dari yang kuno agar alur membaca lebih baik. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.